Mentari telah terbit di timur, pertanda pagi baru telah tiba. Selamat pagi, seluruh saudaraku yang baik. Puji syukur kepada Tuhan, kita telah melewati malam dan beristirahat dalam lindungan Tuhan. Renungan pagi ini diambil dari Kejadian 18 ayat 32. Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi, sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Saudaraku, miris juga jika di sebuah kota jumlah orang benar tidak mencapai sebanyak jumlah jari tangan kita. 10 orang saja tidak ada yang bisa menjadi dasar Allah membatalkan hukuman atas kota itu. Itu berarti cuma hanya ada 2 keluarga di mata Allah yang benar. Keluarga Abraham dan keluarga Lot. Itu saja. Kejahatan kota itu, yakni yang dimaksud adalah Sodom dan Gomora, sudah sangat memprihatinkan Allah. Bahkan utusan Allah yang menjadi tamu Abraham tidak diperlakukan dengan sepantasnya. Tindakan mereka brengsek dan pikiran mereka kotor. Meski kota itu sudah begitu jahat dan orang benar itu langka, Abraham sempat mengajukan permohonan belas kasihan Allah. Syaratnya ada sejumlah orang yang benar. Awalnya ditawarkan angka 50 orang. Allah setuju dan bersedia mengabulkan penawaran Abraham. Ternyata setelah dihitung-hitung, tidak tersedia juga orang sebanyak itu. Bahkan meski angka-angka yang ditawarkan semakin turun, sampai akhirnya berhenti di angka 10 orang. Di angka itu, Allah masih bersedia mengurungkan niatnya menjatuhkan hukuman. Sayangnya, di angka itu pun tidak ada orang benar di kota Sodom dan Gomora. Kita bisa terkejut dan melontarkan ucapan, "Masya Allah," atau "Ya Tuhan." Begitulah saudaraku. Kita tahu kisah selanjutnya Sodom dan Gomora. Kota itu tidak terselamatkan dari kemurkaan Tuhan. Menyedihkan, 10 orang yang benar saja tidak ada di kota itu. Tragis nian nasib kedua kota itu. Menarik saudaraku, mengenai proses tanda kutip tawar-menawar antara Abraham dan Allah. Allah begitu terbuka dengan tawaran angka yang disodorkan Abraham. Dari mulai 50 orang hingga 10 orang. Sayangnya, angka terakhir pun tidak bisa dipenuhi. Sungguh, Allah Maha Tinggi berkenan melakukan proses tawar-menawar.
Status Allah sebagai pencipta lebih tinggi daripada Abraham selaku ciptaannya. Allah itu mulia, sedangkan Abraham itu debu. Posisi Allah dan Abraham sungguh tidak setara dan sebanding. Apa maknanya? Ada dua hal menonjol dari sikap Allah: keluasan dan ketegasan. Dengan keluasan, Allah tetap memberi peluang keselamatan. Ia juga mau mendengar suara manusia, suara Abraham. Sedangkan dengan ketegasan, Allah tidak bisa dipermainkan. Saudaraku, demi ciptaannya, Allah tidak bersifat serta-merta langsung menjatuhkan hukuman. Namun juga, saat syarat minimal tidak terpenuhi, Allah tidak menunda murka dan hukumannya. Allah tetap berusaha memberi peluang agar manusia bisa diselamatkan. Allah sebagai sumber kebenaran tidak bersifat kaku, tertutup. Demikian juga dengan setiap kali bersedia menerima angka tawaran baru, bukan berarti Allah tidak punya pendirian. Allah tetap bersikap luas. Artinya, aturan atau hukum Allah tetap harus ditegakkan. Tapi, Allah tetap membuka tangan jika ada keinginan manusia untuk memperbaiki dirinya. Setelah syarat paling minimal itu tetap tidak dapat dipenuhi kota Sodom dan Gomora, barulah Allah bertindak tegas. Tidak ada yang luput dari murka Allah, termasuk istri Lot menjadi tiang garam. Saudaraku, keluasan dan ketegasan. Kita sepatutnya ikut pola Allah, Allah yang luas. Jika Allah kaku pada aturan dan kesepakatan, maka angka 50 jadi pegangan awal sampai akhir. Allah tidak mau bersedia menerima tawaran angka yang turun terus sampai angka 10. Allah juga sungguh punya ketegasan. Tapi ketegasan itu tidak boleh menutup ruang seseorang atau sekelompok orang memperoleh keselamatan. Saudaraku, sebagai orang beriman, dalam menyikapi realitas tertentu, kita luas tapi tetap tegas. Bukan berarti kita tidak punya pendirian. Kita harus punya. Jika tidak, kita diombang-ambingkan dunia. Saudara, menarik, lihatlah jalur Transjakarta. Dalam situasi normal, kendaraan lain selain bus Transjakarta atau ambulans tidak boleh lewat. Tapi perhatikan, jika kemacetannya parah sekali dan berupaya mengurai kemacetan, petugas mengizinkan mobil biasa boleh lewat di jalur jalan Transjakarta. Baru setelah situasi sudah normal kembali, ketentuan diberlakukan lagi. Sungguh, itu contoh keluasan untuk menjawab sebuah permasalahan.
Allah itu luas, tapi tegas. Kiranya itu pun kita punyai, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu terbuka untuk memberi pintu keselamatan. Mau mendengar suara kami. Sehingga untuk itu Engkau berkenan mau mendengar harapan dan aspirasi manusia secara luas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.